Waalaikumsalam. Apa nak? Bu, silakan masuk, Bu. Silakan duduk ya, Bu. Perkenalkan, Bu, saya dengan Bidan Sofi. Dengan Ibu siapa, maaf? Saya Melvin, Bu, yang seminggu yang lalu saya melahirkan di sini. Oh, Ibu Melvin, iya, pantesan saya kagak kenal. Berarti ada data Ibu di sini ya, di saya ya. Coba saya lihat. Seminggu yang lalu. Bu ya, ada ya ini namanya. Saya data ulang ya, Bu ya. Nama dengan Ibu Melvin. Usia 26 tahun. Alamat di Jalan Gandawijaya nomor 51. Suami Bapak Heri. Melahirkan tanggal 17 kemarin ya, Bu ya. Beratnya 3,5, bayi perempuan pada sore hari. Ya, ini ya, Bu ya. Sebelumnya maaf ya, di sebelah kayak ribut gitu, ada yang melahirkan tadi pagi. Gimana, Bu, ada yang minta saya bantu? Jadi begini, Bu, saya sudah 3 hari yang lalu merasa pusing banget. Jadi kalau berdiri itu suka kelingan gitu, Bu. Oh gitu. Jadi bujal. Pusing kayak kalau dari berdiri, dari duduk terus berdiri agak-agak pusing kayak gitu ya, Bu ya. Saya periksa dulu ya tensinya. Bujal. Dede bujal. Dede bujal. Karena bujal. Dede bujal. 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 Sudah bujal. Balik Ibu, sudah. Maaf, Ibu sebelumnya sudah mengkonsumsi obat selama 3 hari Ibu pusing? Belum, Bu, saya belum mengonsumsi obat apa-apa, Bu. Oh, kalau misalnya untuk istirahat gimana, Bu? Saya kurang istirahat gitu, Bu. Kadang malam juga suka kebangun karena anak saya. Kadang pagi-pagi juga nggak tidur gitu, Bu. Gitu ya. Kalau misalnya pola makan Ibu gimana? Saya kurang berselera makan, Bu. Semenjak melahirkan kurang selera makan ya, Bu ya. Ibu begini, tadi setelah saya tensi, tekanan darah Ibu tuh cukup rendah di 90/70, cukup rendah ya, Bu. Mungkin itu yang mengakibatkan Ibu menjadi pusing. Umumnya sih kalau misalnya Ibu melahirkan, biasanya itu terjadi karena Ibu melahirkan itu banyak mengeluarkan darah kan, terus kelelahan juga karena harus mengurus. Kadang-kadang kan karena mengurus bayi setiap hari, jadi kadang lupa ya mengurus diri sendiri. Nah, seperti itu umumnya gejalanya seperti yang salah satunya seperti yang Ibu rasakan. Selain pusing, itu limbung, cepat lelah, pandangan kabur, mengganggu aktivitas ya, Bu ya. Sebenarnya tidak berbahaya, tapi cukup tidak bisa dianggap remeh karena mengganggu aktivitas keseharian Ibu seperti itu. Nah, selain hipertensi atau tekanan darah rendah, kemungkinan Ibu juga ini bisa terjadi karena gejala postpartum anemia. Nah, kalau postpartum anemia itu berbeda ya, Bu, dengan tekanan darah rendah. Kalau postpartum anemia itu terjadi karena upaya mengurus diri sendiri. Nah, seperti itu umumnya gejalanya seperti yang salah satunya seperti yang Ibu rasakan. Selain pusing, itu limbung, cepat lelah, pandangan kabur, mengganggu aktivitas ya, Bu ya. Sebenarnya tidak berbahaya, tapi cukup tidak bisa dianggap remeh karena mengganggu aktivitas keseharian Ibu seperti itu. Nah,
selain hipertensi atau tekanan darah rendah, kemungkinan ibu juga ini bisa terjadi karena gejala postpartum anemia. Nah, kalau postpartum anemia itu berbeda ya Bu dengan tekanan darah rendah. Kalau postpartum anemia itu terjadi karena ibu kekurangan sel darah merah atau sel darah merah ibu tidak berfungsi dengan baik di dalam tubuh, yang akibatnya sel organ-organ itu menjadi organ tubuh kita itu kekurangan oksigen yang mengakibatkan penderita mengalami pucat dan cepat lelah kayak gitu. Umumnya sih gejalanya hampir sama ya Bu antara hipotensi dan anemia. Nah, kalau anemia itu ibu karena bisa terjadi karena kekurangan asupan zat besi atau zat besi ibu tidak mencukupi ya karena kekurangan asupannya. Nah, untuk untuk mengatasinya hampir sama. Ibu cukup istirahat yang pertama, dan yang keduanya itu jangan lupa menjaga pola makan yang lebih sehat dan bergizi ya Bu ya, apalagi ibu kan sedang menyusui kan ya. Selain itu ibu harus makan makanan kayak sayuran hijau, kacang-kacangan, makanan yang mengandung folat yang tinggi, mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti itu. Nah, mulai sekarang kayaknya harus coba makan sayur-sayuran ya Bu ya, sayur-sayuran hijau kayak gitu seperti kangkung, bayam, atau bolehlah kalau misalnya sayuran kan tidak selalu berwarna hijau ya Bu, yang penting sayuran. Susu juga selain bisa meningkatkan kadar darah dalam tubuh ibu, juga bagus untuk kandungan ASI ibunya, jadi berkualitas kan ASINya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya untuk anemia, ibu harus mengetahuinya itu lewat pengecekan lab Bu, harus pengecekan lab, karena kan biasanya anemia itu karena kadar hemoglobinnya itu rendah di bawah 110, biasanya normalnya kan 110 per gram per liter. Nah, kayaknya kalau misalnya anemia itu di bawah itu, dan itu kalau misalnya untuk mengetahuinya harus melalui pengecekan lab seperti itu Bu. Nah, kalau misalnya untuk mengatasi anemia atau kekurangan darah, nanti dari saya mungkin saya kasih vitamin penambah zat besi ya Bu ya, sama asam folatnya. Tapi kalau misalnya ibu saya pengen tahu nih kalau misalnya saya tuh kena anemia atau cuma tekanan darah rendah aja, nah ibu bisa cek lab, nanti saya kasih rujukan. Nah, ibu bisa ceknya misalnya mau besok atau besoknya lagi, yaitu gimana. Misalnya kalau ibu pengen yakin ya Bu, gimana, mau saya bikinkan rujukan atau? Iya, bikinkan rujukan aja Bu, biar tahu gitu saya. Oh gitu, boleh. Nah, ini kalau dari saya kasih vitamin ya Bu ya. Ini vitamin untuk menambah zat besi ibu. Nah, selain itu ini juga mengandung asam folat ya Bu, yang cukup lumayan bagus untuk meningkatkan kadar darah atau sel darah merah ibu yang ada di dalam tubuh. Nah, ini diminum 1 kali 1 hari ya Bu ya. Kalau bisa sih diminumnya malam aja, karena untuk mencegah supaya tidak mual ya, ibu tidak merasa mual. Nah, kayak gitu. Terus nanti surat rujukannya ya Bu ya, saya kasih untuk lab terdekat ibu. Surat rujukannya ini ya. Rujukannya ini ya. Pengecekan ya. Pengecekan. Oke. Ini mungkin untuk surat rujukannya. Ibu bisa untuk meyakinkan ya Bu ya, kalau misalnya ibu terkena anemia atau tidaknya. Misalnya setelah mengkonsumsi makanan yang sudah bergizi atau mengkonsumsi makanan yang sudah seimbang,
ibu masih merasa pusing, ibu bisa misalnya ibu merasa saya pengen cek aja terus siapa tahu saya mah terkena anemia. Nah, ini surat rujukannya. Nah ini apa namanya, vitamin penambah zat besinya ibu yang ini. Nah gimana Bu tadi yang saya terangkan? Sudah cukup Bu, nanti saya akan makan makanan yang bergizi yang sudah Ibu tadi jelaskan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan gitu Bu. Ya jangan lupa ya Bu ya, makannya juga jangan sampai telat makan. Ya, kalau Bu. bisa, kalau misalnya istirahat juga harus cukup. Ya. Misalnya kan ibu kalau malam begadang tuh. Ya. Nah kalau dede bayi biasanya kan siang tertidur, ibu ikut istirahat aja supaya mengganti jam tidur ibu yang sebelumnya kurang kayak gitu. Nah paling itu aja, ini diminum 1 kali sehari pada malam tanpa disertai dengan misalnya ibu minum ini pakai teh atau susu atau apa gitu, sebaiknya nggak usah ya Bu ya. Ibu cukup dengan air putih saja supaya tidak mengganggu khasiat dari vitaminnya ini sendiri kayak gitu. Paling mungkin itu saja Bu. Ibu ibu bisa mengkonsumsi ini ya untuk meningkatkan sel darah merah ibu, misalnya makan hati sapi atau hati ayam. Ya, baik. Kadang ada yang bilangnya kalau misalnya untuk meningkatkan sel darah merah atau kekurangan darah itu makan dengan kambing atau makan daging kambing. Sebenarnya itu bagus sih, tapi kalau misalnya terlalu banyak juga itu bisa meningkatkan kadar kolesterol ibu. Jadi sebaiknya saya sarankan sih makannya sayur-sayuran, ikan, susu atau buah-buahan, itu aja lah ya Bu ya. Mudah-mudahan sih bisa mengatasi ini ya yang ibu alami sekarang, pusingnya bisa berkurang dengan minum ini atau makanannya jadi dijaga ya Bu ya. Makasih ya Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Oh gitu. Nanti kalau misalnya ibu sudah misalnya ibu sudah mengecek kadar hemoglobin ibu ya. Ini kan jaga-jaga, siapa tahu ibu misalnya mau besok atau besok lusa atau kapan gitu ya, ibu penasaran ingin mengecek kadar HB-nya. Jadi rujukannya saya kasih sekarang supaya ibu tidak bolak-balik ke sini gitu kan, kasihan juga. Jaga ya Bu ya. Makasih ya Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Oh gitu. Nanti kalau misalnya ibu sudah misalnya ibu sudah mengecek kadar hemoglobin ibu ya. Ini kan jaga-jaga, siapa tahu ibu misalnya mau besok atau besok lusa atau kapan gitu ya, ibu penasaran ingin mengecek kadar HB-nya. Jadi rujukannya saya kasih sekarang supaya ibu tidak bolak-balik ke sini gitu kan, kasihan juga. Jadi nanti hasilnya ibu bisa share ke saya lewat WA, jadi ibu nggak perlu bolak-balik datang ke sini. Nanti kita bisa diskusikan ya Bu ya, ibu harus apa penanganannya seperti itu. Paling itu aja ibu. Dengan siapa ke sini Bu? Sendiri Bu. Nggak diantar? Enggak, suami saya kebetulan lagi dinas keluar kota Bu. Oh takutnya kan kalau lagi pusing tiba-tiba di jalan gimana gitu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Oh gitu. Dengan naik kapan Bu kesini? Pakai Grab Bu. Oh gitu ya udah, kalau begitu Bu, semoga cepat sembuh ya. Iya Bu. Hati-hati di jalan ya Bu ya.